Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Anggraini Marsiono. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kita membuat sebuah program yang di dalamnya kita akan pakai pernyataan bersyarat, looping, dan juga return. Nah, di sini sebelumnya saya sudah membuat program pilihan untuk kita masukkan ketiga program yang akan kita pakai. Pertama, kita buka dulu MATLAB-nya, kemudian kita bisa pilih pada file yang sudah kita buat. Nah, kalau teman-teman belum membuat filenya atau ingin membuat file yang baru, teman-teman bisa ketik edit atau juga bisa pilih pada editing. Nah, karena saya sudah membuatnya, maka saya akan memilihnya pada file sesuai dengan nama file yang saya simpan. Nah, ini file atau program yang telah saya buat. Di sini saya membuat program dengan program pilihan, di mana kita ketika menjalankan program ini, kita akan diminta untuk memilih pilihan yang telah kita masukkan. Di sini saya masukkan ada dua pilihan. Yang ketiga ini adalah pilihan selesai. Yang pertama itu luas persegi panjang dan yang kedua luas segitiga. Untuk yang ketiga sini saya pakai selesai, artinya bahwa setelah pilihan ketiga ini tidak ada lagi pilihan untuk kita running. Nah, pertama-tama kita ketik dulu sel C, kemudian clear all, lalu kita masuk pada bagian pertama. Pada bagian pertama di sini saya menggunakan perintah dips. Jadi di sini teman-teman bisa masukkan pilihan atau mungkin teman-teman bisa pakai kata lain di sini seperti pilihan Anda. Bisa juga di sini untuk mempersingkat saya memakai kata pilihan. Kemudian yang kedua di sini saya juga menggunakan perintah dips untuk memasukkan pilihan yang akan kita pilih nanti. Di sini kemudian yang berikut adalah kita masukkan inputan. Di sini inputannya saya memakai pilihan Anda. Jadi nanti ketika di running dia akan memerintah untuk kita memilih pilihan yang ada di atas. Kemudian yang berikut yang saya pakai di sini adalah untuk pernyataan bersyaratnya saya pakai while and. Di sini untuk mempermudah karena kita ada memakai 3 pilihan. Jadi untuk yang pertama saya menggunakan kondisi, di sini kondisi pilih ekuivalen sama dengan 4. Kenapa saya di sini pilih ekuivalen sama dengan 4? Kalau misalkan kita menggunakan lebih besar dari 4, maka pilihannya tidak akan muncul pilihan yang telah kita masukkan tadi. Kemudian kalau misalnya kita memilih lebih kecil juga bisa, tetapi nanti untuk runningnya tidak sesuai. Jadi saya memilih 4. Untuk itu nanti kita masuk pada bagian dalam. Nah, pada bagian dalam ini di sini untuk loopingnya itu saya menggunakan switch case. Nah, di sini saya menggunakan switch case atau pengulangan. Jadi kita sudah punya 3 pilihan. Nah, masing-masing pilihan tersebut saya akan membuat perintah untuk kita bisa mengetahui bagaimana hasil dari perintah yang sudah kita buat. Untuk yang pertama, luas persegi panjang. Di sini langsung saja kita masuk pada awalannya, yaitu dips, menghitung luas persegi panjang. Untuk menghitung luas persegi panjang ini, kita butuh panjang dan lebar. Nah, otomatis kita akan memasukkan ukuran panjang dan lebarnya. Karena rumus dari luas persegi panjang sendiri itu adalah panjang kali lebar.
Nah, kemudian untuk keterangannya, sebenarnya di sini kita juga bisa pakai jadi lalu keterangannya. Tapi untuk mempersingkat karena ada beberapa pilihan, saya langsung saja F'-nya luas persegi panjang tersebut adalah kita masukkan angkanya di sini dengan kita dengan sendirinya luas persegi panjang tersebut akan terbaca. Lalu kenapa pada setiap case itu saya menggunakan kalimat pause? Di sini fungsinya agar ketika kita melakukan perintah atau pilihan yang pertama, dia tidak langsung masuk pada pilihan yang berikut, tapi dia masih perlu perintah dari kita sendiri, yaitu enter, baru dia pada pilihan berikutnya. Kalau misalnya di sini kita tidak menggunakan pause, maka perintahnya begitu hasil yang pilihan pertama muncul, maka dia langsung running pada pilihan yang kedua. Nah, untuk case yang kedua di sini teman-teman bisa melihat sendiri bagaimana kita mencari luas dari segitiga dengan rumus 1/2 kali alas kali tinggi. Nah, otomatis di sini kita perlu ukuran dari tinggi dan juga alas. Nanti dengan sendirinya dia akan meminta kita, ketika kita meminta pilihan kedua, dia akan meminta kita untuk memasukkan tinggi dan alasnya. Kemudian yang berikut yang terakhir. Yang terakhir ini di sini saya memasukkan pilihan ketiga yaitu selesai. Nah, karena yang terakhir ini dengan sintaks dari switch case ini sendiri, yang terakhir ini kita pakai otherwise. Nah, kenapa di sini saya masukkan return di sini? Fungsinya agar ketika kita melakukan running dan pada pilihan yang ketiga itu dia langsung sebelumnya kita sudah belajar bagaimana perbedaan antara return dan break. Kalau break sendiri itu dia memberhentikan atau dia stop dari looping. Nah, kalau return itu dia berhenti atau dia stop dari program yang kita buat. Nah, otomatis ketika kita memasukkan pilihan yang ketiga ini, maka dengan sendiri atau dengan otomatis program ini akan keluar karena kita memakai perintah return. Kalau misalnya kita memakai perintah break, maka looping yang kita jalankan akan berhenti, tapi programnya masih bisa kita jalankan. Nah, itu perbedaan yang telah kita pelajari. Kemudian yang terakhir di sini saya masukkan pilihan A, pilihan Anda tidak ada. Nah, jadi di sini keterangannya ketika kita running dan ketika kita pilih di sini untuk while-nya saya sudah memakai ekuivalen sama dengan 4. Nah, artinya ketika kita memilih pilihan 4 sampai seterusnya itu, dia akan menerangkan bahwa pilihan Anda tidak ada. Karena di sini kita hanya ada pilihan 1 sampai dengan 3. Kemudian teman-teman, untuk menutup dari switch case ini, kita perlu juga penutupan agar dia bisa running dengan baik. Nah, teman-teman semua, karena di sini kita memakai looping atau pengulangan, yaitu while and, maka kita akan memasukkan kembali perintah yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu perintah pilihan dan 1 sampai dengan 3. Kita masukkan lagi seperti yang di atas, sehingga ketika kita running, dengan sendirinya dia akan masuk pada pilihan yang berikutnya. Di sini teman-teman bisa lihat. Kemudian yang terakhir kita masukkan N. Maka program yang kita buat ini sudah bisa kita running. Kita tinggal menyimpannya dengan nama file sesuai dengan yang kita inginkan.